Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar IPS untuk kelas 5 tema 1. Di subtema 1, organ gerak hewan. Di pembelajaran 3, kita akan belajar peta kondisi geografis negara Indonesia. Ini ada di halaman 27 sampai dengan 28. Adik-adik, untuk melihat video lainnya, adik-adik bisa lihat di kolom deskripsi. Di sini Karina sudah cantumkan playlist yang berisi video-video untuk masing-masing tema. Contohnya ini ada kelas 1 untuk tema 5, tema 6, dan tema 7, dan seterusnya. Lalu kelas 2, tema 5, adik-adik tinggal klik saja di sini. Contohnya Karina lihat di kelas 2, tema 8 ya. Ketika kita klik, nanti akan muncul video-video untuk kelas 2, tema 8. Nah, ini akan berurutan mulai dari halaman 1 sampai 5, halaman 5, dan seterusnya. Ya, jadi adik-adik kalau ingin mencari video lain, nanti carinya di sini ya. Dan jangan lupa di-subscribe ya adik-adik ya, klik loncengnya juga. Terima kasih. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya, jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Ini ada di halaman 27. Kita lihat di sini ada peta kondisi geografis negara Indonesia ya adik-adik. Jadi ini peta Indonesia yang ada warna-warnanya. Ya, mulai dari Sabang sampai Merauke. Ya. Nah, kemudian kita lihat berdasarkan peta di atas, diskusikan dengan temanmu mengenai luas atau letak negara Indonesia. Tuliskan hasil diskusimu di kolom berikut ya. Kemudian luas dan letak wilayah Indonesia berdasarkan peta. Ya, jadi kondisi geografis Indonesia adalah negara maritim dan kepulauan. Jajaran pulau-pulaunya terbentang dari Sabang sampai Merauke yang disatukan oleh laut. Keadaan alam bangsa Indonesia sangat beragam dan bervariasi mulai dari laut, pantai, kemudian darat, dataran rendah, lembah, bukit, hutan, pegunungan, sampai gunung. Selain itu juga bervariasi mulai dari curah hujan rendah sampai dengan curah hujan yang sangat tinggi. Ya, nah ini berdasarkan peta. Setelah mengetahui luas dan letak wilayah negara Indonesia, sekarang giliranmu untuk mengetahui luas dan letak wilayah tempat tinggalmu. Gambarkan ke dalam sebuah peta sederhana. Untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat, kamu bisa melakukan pengamatan langsung dan juga bertanya kepada pengurus RT, RW, atau tokoh masyarakat di lingkungan tempat tinggal ya adik-adik. Nah, yang harus diperhatikan untuk ditampilkan adalah posisi rumahmu di mana, batas-batas RT, lalu rumah, jalan, ladang, kebun, sawah, bukit, dan hutan kalau ada. Lalu kalau ada sungai atau aliran air juga dicantumkan. Nah, adik-adik, Karina akan buatkan petanya di sini ya. Coba kita lihat. Nah, ini contohnya denah atau peta sederhana yang menunjukkan rumah. Ya, contohnya misalnya ini rumah Karina. Nah, ada lapangan, ada taman, lalu ada bangunan-bangunan umum seperti gereja, SD, pos ronda. Lalu ada nama jalannya, kemudian ada rumah-rumahnya. Ada keterangannya RW-nya juga. Nah, ini kemudian yang rumah Karina ditandai dengan tanda ini, tanda hati seperti ini. Ya. Nah, jadi Karina rumahnya ada di Jalan Melati, letaknya di seberang gereja. Ya. Nah, ini ya contohnya adik-adik, silakan nanti adik-adik buat berdasarkan posisi rumah adik-adik sendiri, ya. Pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!